Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RT Tani TV. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman sesuai dengan apa yang saya praktekkan di lapangan ya teman-teman. Dan cabai rawit ini saat ini usianya 30 HST ya. Saat olah lahan cabai rawit ini saya tidak melakukan penaburan dolomit serta tidak memakai kohe ya teman-teman. Dan saat ini di usia 30 HST saya melakukan penaburan dolomit karena curah hujan yang cukup tinggi saat cabai rawit ini usia 30 HST ya. Dan ini perkembangan cabai rawit setelah ditaburkan dolomit. Maka dari itu mungkin setelah penaburan dolomit besoknya cabai rawit ini saya lakukan penyepraian teman-teman. Dan untuk amunisi penyepraian di usia 30 HST ini saya menggunakan Pitaron SL ya. Dan ini Pitaron SL ini bertujuan untuk memulihkan cabai rawit yang sakit, yang terserang keriting, serta daun menguning teman-teman. Nah ini asam amino untuk merangsang pertumbuhan, serta ini juga JPT Power Keep ya, dengan kandungan gibberellic acid ya 25% yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan juga teman-teman. Saya berikan di usia 30 HST ya. Lalu saya kasih pupuk kalium cair ya teman-teman dari Kalimaktop ini yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan juga ya. Merangsang pertumbuhan akar, batang, tunas, serta daun teman-teman. Nah untuk takaran Pitaron SL-nya di usia 30 HST saya menggunakan 1 tutup botol dan ini bertujuan ya untuk memulihkan atau mengobati daun cabai yang sakit atau menguning teman-teman. Nah ini asam amino ya sama ya saya juga kasih di usia 30 HST teman-teman. Takarannya 1 tutup botol untuk tangki sprayer 16 liter ya teman-teman. Nah jadi setelah pencampuran asam amino lalu saya kasih pupuk cair kalium ya. Dan ini pupuk cair kalium ini saya kasih takaran 3 tutup botol teman-teman ya untuk tangki sprayer 16 liter. Jadi tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhan dari akar serta daun ya. Fungsi dari pupuk kalium ini teman-teman. Untuk merek dagangnya saya kebetulan menggunakan merek dagang Kalimaktop ya. Dengan kandungan kaliumnya 25% teman-teman. Nah ini Power Keep ya. Power Keep ini bentuknya adalah tablet ya teman-teman. Jadi harus dicairkan dulu ya. Dan untuk saya sendiri menggunakan takaran 1/4 tablet ya. Ini untuk tangki kocor 16 liter. Jadi ini setelah penyepraian JPT, terus Kalimaktop dan asam amino teman-teman. Ini perkembangan cabai rawit setelah 45 HST ya. Jadi di usia 30 HST kemarin itu saya kasih JPT Power Keep, Kalimaktop dan asam amino ya. Dan ini perkembangannya di usia 45 HST ya. Nah, jadi di usia 45 HST ini saya kembali melakukan penyepraian ya teman-teman. Untuk pupuknya ini saya menggunakan Mordanpol dengan kandungan fosfat dan magnesium teman-teman ya. Untuk fosfatnya adalah 26% dan magnesiumnya ini 3%. Dengan tujuan yang sama ini untuk merangsang pertumbuhan ya teman-teman. Dan ini Pitaron SL ini kembali saya gunakan di penyepraian 45 HST yang bertujuan untuk memulihkan daun yang sakit ya teman-teman. Dan fungisidanya saya masukkan di usia 45 HST ini dengan sifat sistemik ya. Saya kebetulan menggunakan merek dagang Tandem dan ini asam amino ya teman-teman. Asam amino sendiri sama ya bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ya teman-teman. Nah, jadi di usia 45 ST saya kembali melakukan penyepraian. Nah, untuk takarannya sendiri ya Mordanpol ini saya menggunakan 2 tutup botol sekitar 25 mili ya teman-teman untuk tangki kocor 16 liter ya. Jadi disertakan juga ya
Ini Pitaron SL teman-teman. Untuk Pitaron SL-nya seperti biasa saya menggunakan hanya satu tutup botol ya untuk tangki kocor 16 liter. Dan asam aminonya juga ya ini sama satu tutup botol juga ya di usia 45 HST ini teman-teman ya. Jadi penyepraian di usia 45 HST ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan serta memulihkan daun yang sakit karena mungkin terserang jamur, daunnya menguning teman-teman. Dan ini fungisida tandem bertujuan untuk mengantisipasi serta mengatasi jamur ya dari dalam teman-teman ya karena sifatnya ini sistemik. Nah, ini perkembangan cabai rawit setelah 65 HST teman-teman. Nah, jadi di usia 45 HST kemarin saya lakukan penyepraian Modern Pol, fungisida tandem, serta pupuk asam amino ya. Dan ini perkembangan setelah 65 HST. Nah, ini terlihat sekali di usia 65 HST banyak sekali daun yang menguning ya. Karena mungkin tiap hari diguyur hujan. Nah, ini terserang bercak daun teman-teman ya. Maka dari itu saya akan kendalikan atau saya dengan fungisida teman-teman ya. Pemberian fungisida di usia 65 HST saya menggunakan Kopsid ya. Ini dengan bahan aktif tembaga hidroksida 77%. Ya, mungkin ini bertujuan untuk mengatasi atau mengantisipasi serangan jamur ya ataupun serangan bercak daun teman-teman. Dan sekaligus saya sertakan untuk insektisida dengan merek dagang Apimax ya. Ini merek dagangnya Apimax dengan dua bahan aktif, imidacloprid dan abamectin teman-teman. Nah, jadi di penyepraian usia 65 HST saya kasih fungisida Kopsid dan Apimax ya. Yang disertai dengan ini adalah perekat teman-teman. Ini perekat dari Mitra Tani karena mungkin sudah mengandung CPT juga ya untuk perangsang pertumbuhan. Maka dari itu saya memakai Mitra Tani karena udah ada plus CPT juga teman-teman. Nah, jadi untuk takaran fungisidanya ini saya menggunakan 2 sendok makan ya untuk tangki kocor 16 liter. Udah maksimal mungkin ya untuk 2 sendok makan ya. Karena mungkin udah terserang teman-teman. Kalau belum terserang saya mungkin melakukan atau menggunakan 1 sendok juga sudah cukup teman-teman. Karena sudah terserang jadi saya menggunakan 2 sendok makan untuk kopsidnya ya. Dan untuk Apimaxnya saya menggunakan 1 tutup botol sekitar 20 mili ya teman-teman. Dan untuk perekatnya ini dari Mitra Tani saya menggunakan 2 tutup botol ya. Nah, itu pokoknya campur sampai merata teman-teman. Nah, ini perkembangan setelah 85 HST teman-teman ya. Alhamdulillah untuk daunnya sudah mulai memulih ya. Pada usia 65 HST kemarin ya cabai rawit ini dilakukan penyepraian fungisida Kopsid ya dengan Apimax ya atau insektisida Apimax teman-teman. Nah, ini perkembangan setelah 85 HST ini sudah mulai berbunga teman-teman ya. Maka dari itu di usia 85 HST ini saya melakukan pemupukan pupuk kocor ya teman-teman dengan menggunakan merek dagang saya kebetulan MKP ya dengan kandungan fosfatnya 52% dan kaliumnya ini 34%. Bertujuan untuk merangsang bunga dan buah ya teman-teman serta untuk memperkuat buah agar tidak rontok ya. Dan pupuk kalsium saya masukkan di usia 85 HST ya. Kebetulan saya menggunakan merek dagang PowerCal karena kandungan magnesiumnya 21% dan kalsiumnya 32% teman-teman. Ini bertujuan untuk menetralkan pH tanah ya. Karena mungkin curah hujan yang cukup tinggi jadi pH tanah ini menjadi drop teman-teman. Dan MKP bertujuan untuk perangsang bunga atau buah ya. Dan ini asam humat teman-teman ya. Setiap pemupukan saya selalu sertakan asam humat. Dan untuk asam humatnya sendiri takarannya saya menggunakan 3 sendok makan untuk tangki kocor 20 liter ya teman-teman. Cukup ya untuk tangki kocor menggunakan 3 sendok makan.
Nah, setelah asam humat itu diaduk sampai benar-benar merata, teman-teman. Lalu campurkan pupuk kalsium ya. Pupuk kalsium ini bertujuan ya untuk menetralkan pH tanah atau dengan ada kandungan magnesium juga untuk memulihkan daun yang menguning juga ya. Karena faktor cuaca, teman-teman. Nah, jadi harus diperhatikan ya teman-teman, saat melakukan pemupukan kalsium itu tidak boleh dicampur sekaligus dengan pupuk fosfat, teman-teman ya. Nah, jadi aduk dulu pupuk kalsium tadi, pokoknya diaduk sampai benar merata, lalu tumpahkan ke jerigen kocor ya. Nah, setelah ditumpahkan, langsung aduk kembali pupuk MKP. Nah, jadi setelah ditumpahkan itu aduk kembali pupuk MKP, lalu aduk sampai merata, lalu tumpahkan kembali ke jerigen. Jadi jangan sampai diaduk bersamaan, teman-teman. Nah, ini setiap kali pemupukan saya selalu sertakan eh, air cucian beras ya, yang saya fermentasi menjadi jakaba, teman-teman. Ini difermentasi dulu 1 minggu ya. Setiap pengocoran saya menggunakan 3 liter ya, teman-teman. Nah, ini perkembangan setelah cabai rawit 110 hari, teman-teman ya. Ini di usia kemarin 85 ST saya melakukan pengocoran pupuk MKP, lalu magnesium dan kalsium, teman-teman. Dan ini perkembangan cabai rawit di usia 110 hari. Nah, jadi terlihat sekali ya untuk buah-buahnya sudah mulai sedikit tua ya. Mungkin di 5 hari ke depan atau paling lambat ini 1 minggu cabai rawit ini sudah bisa dipanen, teman-teman. Dan ini efek daripada eh, pemberian pupuk MKP ya untuk merangsang bunga serta merangsang tunas baru ya, teman-teman. Dan jadi di usia 110 hari ini terlihat sekali ya eh, bunga dan buahnya terus berdatangan, dan mungkin di 5 hari ke depan cabai rawit ini sudah bisa dipanen, teman-teman. Nah, ini 115 hari saya melakukan pemanenan, teman-teman ya. Dan mungkin ini panen perdana, teman-teman. Setelah tadi pagi paginya ya teman-teman, ini cabai rawit ini dilakukan pemanenan ya. Nah, ini terlihat sekali ya buahnya sudah mengurang, teman-teman, karena dilakukan pemetikan ya. Dan terlihat sekali banyak sekali daun yang menguning ya. Ini entah mungkin kekurangan unsur magnesium atau juga bisa jadi ini pH tanah yang drop, teman-teman. Jadi karena curah hujan yang cukup tinggi, setiap hari diguyur hujan cabai rawit ini ya. Dan saya kebetulan tanamnya pun tidak memakai mulsa, jadi terlihat ya daun atau pucuk ya. Ini menguning, teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya daunnya. Dan maka dari itu saya akan melakukan penyepraian pupuk juga, teman-teman ya, untuk merangsang tunas baru, untuk merangsang bunga serta untuk merangsang pembuahan, teman-teman. Nah, jadi amunisi setelah melakukan pemanenan tadi pagi dan sorenya kebetulan cuacanya mendukung, saya melakukan penyepraian ya. Untuk penyepraiannya sendiri saya menggunakan pupuk Mordanpol dan dicampur dengan Pitaron SL ya untuk memulihkan daun cabai atau pohon cabai yang sakit karena bekas petikan, teman-teman ya. Dan ini adalah fungisida tandem ya untuk mengatasi atau mengantisipasi serangan jamur juga ya. Ini sifatnya sistemik, saya akan kasih di usia setelah pemetikan. Dan ini asam amino ya. Jadi sekaligus saya akan campurkan di penyepraian setelah panen ini, teman-teman. Dan ini perkembangan cabai rawit setelah 125 hari, teman-teman ya. Terlihat sekali sebelumnya memang daun cabai rawit ini sedikit menguning ya. Dan ini terlihat kembali lagi tunas baru atau pucuk baru ya. Kembali keluar, teman-teman, berdatangan karena di usia 115 hari kemarin cabai rawit ini saya lakukan penyepraian Mordanpol ya. Dan daunnya pun ini terlihat sudah mulai kembali ya, teman-teman. Nah, ini
di usia 115 hari kemarin saya kasih juga Pitaron SL ya teman-teman ya. Maka dari itu eh, memang sangat penting ya kita memahami atau membaca kebutuhan tanaman cabai rawit ini. Dan ini mungkin ada sebagian beberapa cabai rawit yang masih menguning teman-teman. Dan untuk mengatasi daun cabai yang daunnya menguning karena itu diakibatkan oleh pH tanah yang drop teman-teman ya. Maka saya selalu memberi pupuk kalsium ya teman-teman. Nah, ini pupuk kalsiumnya ini merek dagang yang saya gunakan kebetulan dari Powercal. Jadi untuk mengatasi pH tanah yang drop, saya dengan menggunakan pemberian Powercal atau magnesium dan kalsium ya. Dan MKP ini untuk merangsang pembungaan serta merangsang pembuahan teman-teman. Jadi kalau bisa memang pupuk ini dipisah ya saat pemberiannya. Jadi hari ini pemberian MKP, besoknya pemberian kalsium. Tetapi kebetulan saya selalu dipupuk dengan secara berbarengan karena menghemat waktu aja teman-teman ya. Jadi mungkin video kali ini ya teman-teman cukup sekian ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah nyimak video ini sampai habis. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.